Hai guys, kembali lagi di video YouTube channel di Official Auto. Kali ini gue lagi di pameran otomotif khusus kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show 2022 di Gedung J-Expo kemarin Jakarta Pusat. Mulai hari ini sampai 31 Juli 2022. Jadi di sini tempat kendaraan-kendaraan elektrifikasi yang salah satunya ada kendaraan roda 2. Di samping gue ada salah satu brand asal China, Davigo. Kita akan langsung lihat bagaimana kelebihan dari motor ini. Langsung aja. Nah ini teman-teman, tampilan dari motor baru Davigo, jadi salah satu merek motor listrik yang baru ya di pasar Indonesia. Mereknya Davigo, dia punya nama sebagai Davigo Space. Kalau teman-teman ingat, ini bentuknya mirip banget dengan Honda Edley di tahun 80-an. Sebenarnya bahasa desainnya itu masih mirip gitu ya. Dimana dia punya bentuk tubuh yang mengkotak. Bisa dilihat dari bagian tebeng depannya nih. Ini cukup kotak ya di bagian dari samping sini. Dan memang kesan desainnya memang menonjolkan DNA sebuah motor yang futuristik. Yang mana memang jadi desain kebanyakan motor listrik di Indonesia. Nah, untuk bagian depan, di lampu sen, dia sudah pakai lampu LED. Jadi di kiri dan kanan sudah pakai lampu LED. Tentu ada batoknya di sini, yang bisa gue bilang memang desainnya cukup menarik. Terus turun ke bawah sedikit, ini lampunya juga sudah LED teman-teman. Jadi selain LED, dipermanis dengan lampu daytime running light dengan garis 3 biji nih di sini nih, ada stripnya 3 biji di sini. Jadi memang kesan-kesan futuristiknya itu ditampilkan banget di Davigo Space ini. Untuk di bawahnya, sama seperti motor konvensional, bisa dilihat memang ada spakbor yang dimensinya memang terlihat mungil teman-teman. Karena memang lingkar rodanya juga cukup kecil. Di depan dan belakang dia pakai ring 10 inci yang sudah tipe casual. Seperti itu. Nah, di bagian bawahnya, untuk sistem pengereman sudah dikawal dengan cakram di bagian sisi kiri, yang mana sudah ada 2 piston nih di bagian kalipernya. Untuk suspensi pakai teleskopik yang ditambah semacam komponen karet gitu ya di bagian sininya. Jadi memang desainnya menarik dan tampil seperti motor-motor yang mungil seperti itu. Kita akan langsung lihat nih untuk bagian sampingnya seperti apa. Teman-teman, nah ini desain dari samping si Davigo Space yang lagi konsisten membawa bahasa desain yang mengkotak seperti di depan. Bisa dilihat bagian sampingnya mengkotak, memang ada sedikit tarikan garis tegas di bagian sisi sini, terus mengalir ke belakang. Tapi yang secara keseluruhan memang desainnya mengkotak dan sedikit membulat ketika ditampilkan atau dilihat dari bagian sampingnya. Yang menarik adalah desain footrestnya, deck ya, orang nyebutnya deck. Ini punya space yang cukup panjang gitu ya, jadi bisa bawa barang belanjaan yang misalkan ibu-ibu mau ke pasar bisa taruh di sini. Terus juga untuk pembonceng belakang disediakan sebuah footrest yang sudah model fix di bagian sini teman-teman. Ini memang desain footrestnya panjang banget ya, jadi bisa dimanfaatkan banget untuk membawa barang. Selain itu juga ada beberapa konsol penyimpanan seperti di bagian sini. Ini ada kayak hooknya, ada cantolannya. Terus di bagian sisi kirinya, sisi kompartemen sebelah kiri, ada penyimpanan yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk menaruh sebuah botol mineral yang ukurannya cukup sedang teman-teman. Untuk bagian joknya, jadi seluruh varian dari Davigo Space sudah pakai jok kulit. Ini sepertinya kulit sintetis gitu ya, tapi dia punya karakter yang cukup empuk nih, berwarna coklat yang selaras dengan sandaran si pemboncengnya di bagian sini. Jadi teman-teman ketika membeli Davigo Space ini sudah include dengan komponen behel yang ada dudukan pinggang si pemboncengnya. Nah ini teman-teman, desain atau tampilan belakang dari si Davigo Space yang lagi-lagi memang menonjolkan sisi futuristiknya, tapi memang secara keseluruhan desainnya ya memang seperti layaknya motor-motor Cina gitu ya. Sedikit kaku, tapi untuk teknologi yang dikasih itu dia nggak pelit. Seperti contohnya, untuk lampu belakang sudah full LED teman-teman, yang ketika standby dia punya lampu DRL malam gini di bagian sini. Dan ketika ditekan, nah untuk shock lamp ini sudah include juga dengan
lampu sen. Nah, ini lampu sennya jadi di dalam mika si stop lampnya ini. Untuk spakbornya cukup panjang, yang ada cat eye-nya, jadi kayak motor-motor Eropa gitu. Tapi memang untuk rancang kaki-kakinya nggak terlalu advance ya, dia cuma pakai ring 10, bannya juga nggak terlalu besar. Suspensi belakang sudah pakai model dual ganda. Dan untuk penempatan motor listriknya, dinamo listriknya ada di bagian hub belakang teman-teman. Untuk spesifikasinya dia pakai 1200 watt ya, jadi sekitar 1 kW. Dan untuk komponen swing arm, ini bahannya memang terlihat kalau dipegang tuh emang kerasa tipis gitu ya. Tapi untuk membuat si kaki-kakinya terlihat besar, terlihat berotot gitu, dia dikasih semacam cover gini nih di bagian kiri dan kanan. Cuman sayang bahannya memang plastik, dan plastiknya nggak bagus. Tapi cukup oke lah untuk tampilannya. Kita akan lihat fitur yang ada di panel meternya. Namanya motor listrik, apalagi di brandnya itu memang brand Cina, itu fitur-fiturnya kadang-kadang nyeleneh teman-teman. Salah satunya NFC ini. Jadi kayak di pintu-pintu rumah, biasanya tuh kita tinggal tap aja, dia langsung kebuka. Sama juga dengan si space ini. Jadi kita tinggal tempelin di sini. Nah, dia akan langsung menyala. Dan ketika pengen matiin tinggal di giniin lagi. Dan dia akan mati. Ketika nggak mau pakai kartu NFC-nya bisa pakai anak kunci biasa. Seperti motor konvensional aja, tinggal dikananin, dan panel meternya sudah LCD digital. Ada keterangan indikator baterai tentunya, terus juga ada speedometer, ada mode ridingnya ya, dia sampai berapa nih? Ridingnya sampai 3, terus juga ada trip meter. Jadi memang tampilan atau interface dari panel meter si Davigo Space ini cukup menarik. Dan lagi-lagi desainnya mirip juga dengan si Honda Edley. Sebenarnya mirip, cuman nggak sama, mirip aja. Jadi buat teman-teman yang pengen nostalgia dengan Honda Edley, ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Sekarang kita akan lihat akomodasi yang ditawarkan dari si Davigo Space ini. Sebenarnya cukup nggak nih buat mengakomodasi kebutuhan emak-emak gitu, atau enggak orang-orang yang mobilitasnya tinggi bisa bawa barang banyak. Kita akan lihat sini. Nah teman-teman, ini jadi layout dari bagasi si Davigo Space. Dia punya ruang yang sebenarnya cukup dalam gitu ya, cuma memang nggak ada informasi berapa liternya. Cuma ini gua rasa memang sanggup untuk menyimpan 1 buah helm, karena cukup dalam dan besar space-nya. Ketika naruh helm masih bisa juga dimanfaatkan untuk naruh beberapa barang. Nah ini juga ada beberapa staklar ya. Ini biasanya untuk ketika teman-teman emergency, ini tinggal diturunin ke bawah, kayak ada stop kontaknya. Dan untuk baterainya teman-teman, dia pakai sistem tanam yang ada di bawah deck ini. Nah, untuk pengecasannya bisa dilakukan di rumah, yang penting ada colokan listrik. Ini baterainya cukup, ini pengecasannya, adapter casannya yang cukup besar. Dan ketika pengen cas, tinggal colokin ke kontak listrik di rumah, apartemen, kantor, tinggal dipasangkan di sini. Seperti itu. Jadi cukup mudah lah untuk pengisian daya di motor listrik Davigo Space ini. Dan untuk baterai yang digunakan, dia pakai spesifikasi 72 volt 35 ampere hour yang diklaim pabrikannya nih, dengan kondisi baterai terisi penuh dia bisa menjelajah sampai 120 km. Itu klaim dari pabrikan. Biasanya sih akan berubah ya, tergantung dengan berat si pengendara maupun kondisi jalan yang dilalui. Dan untuk kecepatan maksimalnya, dia punya top speed sampai 55 km per jam. Dari spek yang gue baca, dia bisa melahap tanjakan yang punya kemiringan 12 derajat. Jadi cukup menarik. Dan yang paling menarik selain desainnya, terus juga fitur, spesifikasi yang ditawarkan, dia punya harga yang menurut gue cukup terjangkau di kelasnya. Hari ini adalah hari peluncuran dia di hari pertama pameran Periklindo. Harganya punya estimasi di 18,7 off the road, yang artinya ketika membeli motor ini dengan nominal segitu belum termasuk dengan pajak lainnya ya, jadi belum dapat plat nomor dan STNK. Ketika ingin dipakai di jalan raya yang secara legal, jadi harus ada peningkatan harga lah untuk menjadi harga on the road. Teman-teman, ini bisa jadi salah satu opsi menarik selain merek-merek lain ya, seperti Gesit, VR, dan yang lainnya. Dan kedatangan dari Davigo ini semakin meramaikan pasar motor listrik di Indonesia, yang kita harapkan juga akan berkembang di tanah air.
Dan pilihan warna yang ditawarkan Davigo cukup menarik teman-teman, ada 4 ya. Di standnya bootnya si Davigo di sini ada 4 yang ditampilkan. Pertama merah, terus yang tadi seperti yang gua review ada warna biru agak kebunglon-bunglonan, terus juga ada warna hijau yang bunglon, ini yang paling gue suka warnanya. Terus ada warna hitam. Dan teman-teman untuk dealernya baru ada 1 di Indonesia, ada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sana informasinya ada after sales, terus juga service. Jadi memang cukup diapresiasi lah untuk kemauan mereka bersaing di pasar motor listrik Indonesia. Nah ini teman-teman warna yang paling gue suka. Tapi yang bingung ya sebenarnya ini ntar naruh plat nomornya di mana, karena emang nggak ada tatakannya. Mungkin nanti ketika udah datang ke konsumen pasti akan ada tatakannya karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Nah teman-teman itu tadi first impression gue dengan salah satu merek motor listrik baru di Indonesia, Davigo, dengan produk-produknya Davigo Space dengan harga yang cukup menarik di 18,7 juta off the road. Bisa jadi opsi buat teman-teman yang memang cari motor listrik yang legal digunakan di jalan raya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan juga pendapatmu soal motor ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Gue bagi cabut. Sial.